Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali boleh bangun pagi karena anugerah Allah. Kita diberi kesempatan hidup, nafas hidup untuk memuliakan Allah. Mari kita mau membaca firman Tuhan. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan, hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Biarlah hidup kami mau memuliakan Allah. Hidup kami mau menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak orang, dimanapun mereka berada, sampai ke ujung dunia. Melalui media sosial ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan kita, yaitu Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-18 mulai. Dengan topik Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau, batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca satu topik mengenai Musa kembali ke Mesir. Dalam topik ini bagaimana Musa yang sudah dipersiapkan oleh Allah, bagaimana membuat tanda-tanda mujizat, apa yang harus dilakukan. Tuhan sampai mengajarkan apa yang ada di tongkatmu, ya, mujizat semua Allah lakukan di mata Musa. Dan persiapan mereka pergi ke Mesir. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu. Kita memperhatikan di dalam persiapan mereka dan menuju ke tanah Mesir. Ya, perhatikan ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, ternyata Tuhan ingin membunuhnya.
Siapakah yang dimaksud? Musa atau anaknya yang ingin dibunuh oleh Allah? Ternyata ada hal-hal yang membuat ini dilakukan oleh Tuhan. Nah, mari kita bahas kenapa Tuhan ingin membunuh dia. Ya, kalau Alkitab terjemahan LAI katakan ingin membunuh Musa ya. Nah, dikatakan tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan ingin membunuhnya? Kan begitu ya. Nah, kita perhatikan di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Lagi firman Tuhan Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. 1. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. 2. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi artinya dari perjanjian Abraham sampai kepada keturunannya, ya, itu harus disunat. Itu perjanjian di dalam daging, ya. Jadi daging sunat itu jadi ikatan, ya. Lalu dikatakan haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Perhatikan, turun-temurun. Pertanyaannya, apakah Musa sudah disunat? Sudah, tapi anaknya belum, ya. Jadi Tuhan itu ingat perjanjian dengan nenek moyangnya, kakek buyutnya yang dulu, Abraham. Inilah perjanjian itu, sehingga mau masuk dalam pelayanan kudus, ini tidak hanya orang tapi keluarganya juga. Nah, inilah menjadi menarik, sehingga dikatakan haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian. Perhatikan kalimatnya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Tuhan menaruh perjanjian dalam daging, ya, di dalam sunat itu, dikerat kulit katanya. Jadi itu menjadi perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham serta keturunan di bawahnya. Perhatikan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ini ada pada keluarga Musa. Kita kembali. Lalu bagaimana tindakan selanjutnya? Nyaris bukan? Lalu kita perhatikan ayat 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun sambil menjumpai Musa. Ia pergi bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruhkan, tapi ternyata di bawah kita belum melakukan hal yang sama. Mungkin dalam keluarga kita, kalau Abraham ada perjanjian dengan Allah, yaitu sunat, sampai kepada keturunannya, dikerat kulit katanya, turun sampai kepada Musa. Musa melakukan dan siap untuk melayani pelayanan kudus di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata anaknya ini belum disunat. Nah, kemarahan Allah ingin membunuh Musa terjawab. Dan apa yang menjadi solusinya? Sipora dipakai oleh Tuhan untuk mengikat perjanjian pengantin darah itu. Puji Tuhan, Tuhan menolong dengan segala cara. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan mengingatkan dengan cara memakai orang di sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu, kepada Allah dengan sungguh-sungguh kita tetap setia. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Mari kita layani Tuhan dengan segenap hati,
lakukan dan akan Tuhan lihat dari buah-buah apa yang kita sudah lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!